Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Anda ingin cantik, sehat, dan awet muda. Hindarilah stres yang berkepanjangan. Sekali lagi, hindarilah stres yang berkepanjangan. Saudaraku yang terkasih, dampak stres yang berkepanjangan ini sangat serius. Secara alami, pada saat stres, tubuh kita mengeluarkan hormon adrenalin, kortisol, norepinefrin. 3 hormon ini membuat organ tubuh kita menjadi terganggu hingga terjadi kerusakan. Orang bilang hormon ini hormon yang beracun. Nah, apa yang disebabkan apabila 3 hormon ini ada dan mengalir deras di dalam tubuh kita? Yang pertama, tubuh kita menjadi terkena gangguan otot, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan sistem saraf pusat, gangguan endokrin, disfungsi ereksi, gangguan sistem menstruasi, gangguan sistem imun, dan gangguan kehamilan. Kita tahu banyak dampak stres jangka panjang yang akan mempengaruhi sistem organ. Yang pertama adalah organ-organ neurologis, organ-organ yang terkait dengan saraf atau sistem saraf. Di antaranya adalah masalah penciuman dan rasa. Penciuman kita dan perasa kita menjadi terganggu. Masalah tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan masalah memori. Berikutnya adalah masalah psikiatri, di mana seseorang yang stres jangka panjang akan terjadi depresi, kecemasan, dan perubahan mood, dan itu setiap waktu, setiap hari. Tentu sangat menyiksa apabila seseorang mengalami kecemasan yang terus-menerus. Dan pelupa ini yang harus kita waspadai. Berikutnya adalah pernafasan. Kenapa stres jangka panjang bisa menyebabkan kelainan fungsi paru-paru? Berikutnya, kulit kita juga mengalami masalah atau masalah dermatologis. Munculnya ruam-ruam, kemudian kerontokan yang luar biasa pada rambut kita. Gangguan lainnya adalah kardiovaskuler. Kita tahu jantung adalah organ vital. Begitu jantung berhenti, maka hidup kita pun usai. Nah, stres jangka panjang bisa mempengaruhi radang atau inflamasi otot jantung. Kemudian ginjal kita pun bermasalah, ya. Bisa terjadi cedera ginjal akut. Saudaraku yang terkasih, kita ingat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, Tuhan berjanji untuk menjaga supaya kita, khususnya kaum perempuan, tetap sehat, cantik, dan awet muda. Kita baca di Alkitab, Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yang kedua, Amsal 15 ayat 15. Hari orang yang berkesusahan
buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang terkasih, 3 ayat ini adalah janji Tuhan. Sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa kita jangan sedih. Kesedihan hari ini biarlah untuk hari ini. Jangan kita bernegatif thinking, berpikiran buruk, maka Amsal 15:15 akan terjadi. Karena hari orang yang berkesusahan akan buruk semuanya. Misalkan pagi kaki kita terantuk batu, sebentar lagi kepala kita kejedot pintu, sebentar lagi kita mengalami kesialan yang lain, sampai hari itu habis, sampai Anda tidak mau lagi berpikir positif. Apabila Anda berpikir positif, maka kesialan itu akan sirna. Dan hati orang yang gembira akan selalu berpesta. Artinya di sini hati yang gembira itu membuat orang sukacita sepanjang waktu, bahkan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menyediakan hormon-hormon untuk happy ya. Namanya happy chemicals. Karena di dalam otak kita ada cairan yang namanya cairan neurotransmitter. Ada sebagian hormon kita yang merupakan juga bagian dari cairan neurotransmitter. Disinilah muncul Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di sini ada 4 obat yang Tuhan berikan yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Yaitu apa? Dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. 4 hormon ini akan muncul saat hati kita gembira, hati kita sukacita. Tetapi apabila kita mengalami kesedihan yang mendalam, yang terjadi ada 3 hormon tadi yang akan ikut datang, yaitu adrenalin, kortisol, norepinefrin yang akan menghancurkan organ di dalam tubuh kita. Maka dari itu Tuhan sudah menunjukkan ini. Manakala Anda hatinya gembira, maka Amsal 15 ayat 13 akan berlaku. Bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati merusak organ tubuh kita. Kepedihan hati membuat umur kita semakin pendek. Saudaraku yang terkasih, Tuhan membekali manusia dengan hormon bahagia. Salah satunya adalah endorfin. Endorfin diproduksi oleh sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis. Ada di dalam otak kita, di bagian belakang bawah ya. Besarnya sebesar kacang. Nah, tapi ini adalah tempat produksi atau pabrik hormon yang luar biasa, walaupun besarnya sebesar kacang. Manfaat dari endorfin sendiri adalah meredakan nyeri atau rasa sakit, mengurangi stres, meningkatkan mood supaya kita menjadi tenang, senang, dan bahagia. Meningkatkan imunitas dan mempengaruhi sel otak dan sebagai zat anti penuaan. Ini adalah fungsi dari hormon endorfin. Satu fungsi lagi yang luar biasa dari hormon ini adalah menetralisir noradrenalin yang merupakan hormon beracun yang sangat merusak organ vital,
yang mengalir deras pada saat ada kemarahan, ada stres, ada tekanan yang muncul pada diri seseorang. Saudaraku yang terkasih, setelah hormon endorfin, kita tahu fungsinya adalah meredakan rasa sakit hingga menimbulkan sensasi kesenangan. Cara meningkatkannya dengan apa? Yaitu dengan berolahraga, dengan tertawa lepas, dengan mendengarkan musik, dengan makan coklat, dan menonton film. Sedangkan oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta. Ini adalah hormon yang kedua, happy chemical. Oksitosin ini sangat penting untuk persalinan, menyusui, dan ikatan cinta. Kalau tidak ada oksitosin, pada saat bayi mau lahir gak bisa lahir Bapak Ibu. Karena apa? Tidak akan muncul kontraksi. Pada saat perdarahan tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena oksitosin membuat organ rahim menjadi berkontraksi dan perdarahan bisa terhenti. Dan hormon inilah yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan saling mencintai. Ada rasa berdebar-debar bila bertemu, ada rasa rindu, ada rasa kasih, ada rasa cinta, sehingga timbullah ikatan cinta. Hormon inilah yang berperan di dalam hidup kita. Cara meningkatkannya dengan cara apa? Sentuhan fisik seperti berpelukan, berbagi cerita, melakukan kebaikan, dan pijatan. Nah, berikutnya adalah hormon dopamin. Hormon dopamin dikenal sebagai hormon perasaan baik. Dopamin adalah hormon dan neurotransmitter. Jadi selain hormon, ia pun adalah neurotransmitter yang merupakan bagian penting dari sistem penghargaan otak. Dopamin bisa ditingkatkan dengan cara makan enak, tidur cukup, banyak tertawa, olahraga, dan rutin mediasi. Berikutnya adalah serotonin. Serotonin merupakan hormon yang membantu mengatur suasana hati serta tidur. Untuk nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, dan memori juga dipengaruhi oleh hormon serotonin. Hormon ini bisa ditingkatkan dengan cara berdoa atau beribadah, menikmati pemandangan yang indah, healing ya, berjemur di bawah sinar matahari. Saudaraku yang terkasih, demikian hormon-hormon yang membuat kita bisa menjadi lebih sehat. Karena apa? 4 hormon tadi sekaligus ada yang cairan neurotransmitter adalah merupakan hormon yang bisa meregenerasi sel-sel tubuh kita sehingga organ yang sakit, organ yang sudah ada bibit-bibit keganasan akan tersembuhkan dengan hormon-hormon ini. Maka dari itu saudara, jangan lupa Anda bergembira, Anda sukacita, hilangkan segala masalah, hilangkan segala stres, hadapi masalah dengan hati sukacita. Karena kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Karena Tuhan kita penuh kasih sayang, juga menolong, maha hebat, maha kaya raya. Ya, Tuhan adalah maha segalanya. Ingat Tuhan, bahwa Tuhan sudah menciptakan pengobatan dari dalam yang luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam hormat.